Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Ketika paruh pertama MotoGP 2022 hampir berakhir, Fabio Quartararo percaya Johann Zarco adalah salah satu rival dalam perburuan gelar. Rider Pramac Racing itu konsisten dan kini menempati P3 klasemen. Meski gagal menyelesaikan Grand Prix Belanda, balapan terakhir sebelum libur musim panas akhir pekan lalu dengan hasil positif, Johann Zarco dapat sepenuhnya puas dengan posisi ketiga dalam kejuaraan. Pembalap asal Prancis itu finish ke-13 dalam race di TT Circuit Assen. Itu adalah raihan terburuknya musim ini selain retire di Argentina dan Spanyol. Selebihnya Zarco telah meraih masing-masing 4 podium serta finish di zona 10 besar. Dibandingkan dengan beberapa kandidat yang bermasalah dengan konsistensi, ia telah berhasil melesat naik tanpa disadari banyak orang ke peringkat ketiga. Zarco kini menjadi salah satu rival Fabio Quartararo dalam perburuan gelar, bersama Alex Espargaro, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kelima nama di atas merupakan pembalap yang telah berhasil membukukan lebih dari 100 poin sepanjang 11 Grand Prix yang telah bergulir tahun ini. Perbedaan Zarco dari 4 pesaingnya adalah bahwa ex-rider KTM itu belum menang. Walaupun begitu, konsistensi membuatnya mampu mengungguli duo Italia, Bagnaia dan Bastianini, yang sama-sama telah meraih 3 kemenangan. Mereka berada 8 serta 9 poin di belakang Zarco. Johann Zarco sendiri kini tertinggal 37 angka dari Espargaro dan 58 poin dari Quartararo. Posisinya sekarang perlahan membuat orang-orang mulai menganggapnya serius. Tidak terkecuali sang pemuncak klasemen El Diablo. Pastinya kini saya lebih memperhitungkan Johann Zarco dalam kejuaraan. Jika Anda melihat 5 atau 6 balapan terakhir, Johann selalu berada di depan untuk memperebutkan podium. Bagi saya dia adalah yang paling konsisten di Ducati saat ini, tutur Quartararo, kendati dianggap sebagai salah satu rival dalam perburuan gelar oleh bintang Yamaha tersebut. Zarco tak jemawa dan merasa dirinya masih selangkah di bawah Pecco Bagnaia, yang diakuinya sebagai rider terkuat Ducati, terlepas dari kesalahan yang kerap dilakukan dalam perlombaan. Saya ditanya apa yang saya lakukan lebih baik dari yang lain untuk bisa menempati posisi ketiga. Saya konsisten, tetapi yang terbaik mengendarai Ducati adalah Pecco. Hanya dia yang bisa mendapatkan 100% dari motor dan dia cukup sensitif untuk merasakan semua itu, ujar Zarco. Namun faktanya, pembalap pemilik nomor 5 itu kini dalam posisi memperebutkan gelar untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah dialami Johann Zarco sejak tiba di MotoGP pada 2017. Tahun lalu ia bahkan sempat memimpin klasemen setelah 2 balapan awal dan memasuki jeda musim panas di peringkat kedua. Paruh kedua musim yang lebih rumit membuatnya akhirnya harus puas finish P5. Situasi Zarco telah terbalik kali ini dengan hasil yang relatif lebih mengecewakan di tahap awal. Namun hasilnya hampir sama memasuki liburan musim panas. Hal ini pun dapat perhatian dari Fabio Quartararo. Saya tidak berpikir kami berdua memulai musim seperti yang kami lakukan pada 2021. Tetapi kemudian ketika kami sampai di Eropa, kami berdua membalikkan situasi. Saya pikir kami berbagi banyak podium, tutur El Diablo. Milestone yang paling ditunggu Johann Zarco jelas adalah kemenangan MotoGP pertamanya. Meskipun belum mampu merengkuhnya, konsistensi rider 31 tahun tersebut cukup membuat para rival khawatir. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Marc Marquez 2 kali ingin pensiun. Salah satunya di Mandalika. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, membuka fakta bahwa ia sempat berpikir untuk pensiun hingga 2 kali dari MotoGP. Namun keinginan untuk kembali naik podium jauh lebih besar.
Pembalap Repsol Honda tersebut saat ini sedang dalam proses pemulihan operasi keempat humerus kanan. Sembari menunggu tulang yang patah dalam balapan di Jerez 2020 tersebut tersambung, ia menikmati masa-masa liburan di laut. 4 pekan setelah operasi, ia sudah mulai berlatih meski hanya menggunakan tangan kiri. Terus-menerus didera cedera dan 2 kali diplopia, tak dipungkiri sempat membuat mentalnya terpuruk. Tercatat ada 2 momen berat yang membuatnya merenung dan terbersit pikiran untuk meninggalkan ajang balap yang membesarkan namanya. Ada saat di mana ketika saya memikirkan untuk berhenti. Meski tidak pernah menjadi keputusan final. Katakanlah itu sebuah tanda kurung. Ujarnya kepada situs GP Racing. Saya berpikir untuk mundur pada 2021 saat saya kesulitan kembali di musim semi. Juga tahun ini setelah kecelakaan di Mandalika yang membuat saya kembali mengalami problem penglihatan. Namun demikian, Marquez tak mau berlarut-larut dalam pikiran negatif. Kesadaran dan tekad untuk bangkit pun timbul menghalau keinginan untuk menyerah. Saya sadar kalau saya melakukan itu saya tidak akan pernah dianggap sekuat sebelumnya. Motivasi masih ada meskipun saya tahu itu sulit, tetapi saya tesur bergerak maju. Anda harus realistis dengan apa yang bisa Anda capai. Ketika bicara seputar prospek setelah pulih dari cedera lengan kanan, ia pasti menengok lagi ke belakang. Berbeda dengan musim 2021 di mana ia masih bisa mengunci 3 kemenangan dan sebuah runner-up, justru rapor Marquez sekarang semakin jeblok. The Baby Alien tak pernah berada di zona podium dan prestasi terbaik adalah P5 MotoGP Qatar. Kendati demikian di antara penunggang RC213V, hanya pembalap 29 tahun itu yang mampu menorehkan pencapaian paling bagus. Hingga 2019 yang membuat saya tetap bersemangat adalah keinginan untuk menang. Terlepas dari crash dan cedera, mengincar kemenangan selalu memotivasi saya, tuturnya. Sekarang sedikit berbeda karena saya harus menatap tantangan bisa menjadi kencang lagi. Motivasinya adalah menemukan solusi untuk memperjuangkan podium dan kemenangan, mencoba memenangi titel lagi. Karena dalam hati saya merasa tujuan ini masih bisa dijangkau. Dengan situasi sekarang di mana RC213V sudah jauh ketinggalan. Tampaknya target itu sulit tercapai. Keterbatasan fisik membuat Marquez harus terus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Saya harus bekerja dengan kemudi. Karena lengan saya sudah berbeda dari sebelumnya. Karena itu perlu menggunakan kedua kaki untuk mengontrol motor. Menghindari trauma di kepala dan problem pandangan. Ia menerangkan, tetapi saya tidak bisa memikirkan itu ketika ada di atas jok. Kalau tidak saya tidak akan bisa berkendara lagi. Seperti diketahui, 2 musim beruntun Marquez mendapat banyak pelajaran terkait dengan risiko pekerjaannya. Dibanding sebelumnya, ia mengaku harus mengerem agresivitas demi karir lebih panjang. Ketika itu terjadi saya akan mengakhiri karir. Ambil risiko ketika memungkinkan, saya sudah menang 8 juara dunia. Semoga bisa meninggalkan citra sebagai juara yang memberikan semua untuk olahraga sejak awal pertarungan hingga akhir. Saya tidak tahu apakah saya akan sukses. Tapi tidak boleh ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak memberikan yang maksimal. Saya akan bertarung untuk posisi ke-6. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.